Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala wa syuhadu rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala hawla illa billah. Wala hawla illa Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Wala taqulu ojo padha ngucap sira kabeh liman paring wong atau liman ing wong yuktalu kang den pateni sapa man fi sabilillahi krana jalannya Allah atau berjuang karena Allah ya. Hum utawi man amwatun iku piro-piro kang mati. Balhum ada humnya itu ya. Balhum bali utawi man ahyaun iku piro-piro kang urip. Arwahuhum utawi piro-piro ruhe man utawi itu orang yang meninggal fisabilillah, orang syahid, mati syahid ya. Fi hawasili tuyuri khudrin. Fi hawasili tuyurin iku ing dalam piro-piro teliye manue piro-piro manu khudrin kang ijo.
Hawasil itu tempat makanan apa namanya yang di sini? Hawasil tuyurin. Jadi orang meninggal mati syahid itu ada di tempat makan apa ininya itu apa namanya kalau burung itu. Bergolak. Goloknya di situ. Hudrin kang hijau. Tasriu kang mabur. Opo tuyur fil jannati ing dalem swarga. Haitsu saat ing dalem sekirane kersa sapa tuyur di hadisin karena hadis lidzalika kalawan menggunung-gunung mertelakan kafir, mertelakan arwah itu ya. Walakin la tasmurun walakin lan tetapine ora weruh sapa sira kabeh. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Ya, jadi kalian jangan mengira bahwasanya jangan mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu meninggal. Cuman jasadnya aja yang yang mati. Cuman ruhnya itu ya. Ruhnya itu masih hidup ya. Ruh orang yang mati syahid itu ada di temboloknya burung, tahu burung apa enggak ini diterangkan cuma tuyur aja, sejenis burung lah pokoknya. Burung ada di temboloknya burung yang warnanya hijau ya. Mereka itu berkeliling di surga ya. Mana terus berkeliling ya. Orang yang mati syahid ya. Kalau dulu orang mati syahid berperang di jalan Allah. Sekarang orang mati syahid itu banyak ya. Jadi sampean jangan salah, image sampean harus menolak orang yang mati bunuh diri ya karena misalnya mengebom polisi, kantor polisi itu salah, ya, sangat salah sekali. Ya. Jadi sampean cari ilmu itu termasuk fisabilillah, sampai ini katanya fisabilillah aja ya, fisabilillah. Ya. Fisabilillah itu kita memperjuangkan di jalan Allah seperti itu ya. Sampean cari ilmu ya fisabilillah. Sampean nafkah ya fisabilillah, cari nafkah fisabilillah sampean jangan kira itu. Ya, naudzubillah sampean supaya kecelakaan kerja ya pas meninggal itu mati syahid itu. Sampean kalau memang itu benar untuk nafkah keluarga seperti itu ya. Sampean kerja, pulang dari rumah, berangkat dari rumah, sampean niat golek nafkah ya, istilahnya untuk anak istri itu termasuk fisabilillah. Ya. Suatu saat sampai naudzubillah pas kecelakaan meninggal itu termasuk mati syahid seperti itu ya. Jadi banyak sampai mencari ilmu, cari nafkah, sampai berbuat baik, banyak pokoknya ya. Jadi orang-orang yang bunuh diri itu salah ya, nggak ada itu bunuh diri itu. Orang bunuh diri aja tanpa alasan itu nggak, sudah masuk neraka dia itu. Jadi sampai jangan mengira ya, kita jangan mengira bahwasanya orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu meninggal ya. Mereka tetap hidup ya. Tetap hidup. Jadi sampai guru-guru sampean, kiai-kiai sampean itu tetap hidup. Pasti mendampingi kalian di waktu itu. Kalau sampean dekat ya, kalau sering sampean ngirimin Fatihah ke guru-guru sampean itu insya Allah nanti tuh kalau kita mau istilahnya kalau mau berbuat maksiat itu kadang-kadang ada yang mencegah itu ada yang mencegah seperti itu. Mungkin itu gurunya sampean ya, yang sering pesantren Fatihah seperti itu. Karena kita harus berkeyakinan bahwasanya orang-orang yang meninggal fisabilillah itu tidak mati. Jasadnya aja yang nggak ada, tapi ruhnya ada memantau kita. Sedang memantau, berarti murid saya sedang ngaji. Senang dia. Seperti itu ya. Jadi jangan mengira bahwasanya orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tapi tetap hidup ya. Walakila yashurun. Jadi ada ruhnya orang yang mati syahid itu ada di temboloknya burung-burung yang burung warna hijau berkeliling di surga. Jadi berkeliling di surga. Walakila tashurun, akan tetapi kalian semua tidak tahu ya. Ta'lamuna tegese weruh sapa sira kabeh maing perkara hum utawi man fihi iku ing dalem mak. Walanabluwanakum lan yaktine bakal nyubo sapa kita nyubo temen ya, ada temennya ini ya. Nah itu namanya nun taukid namanya ya. Jadi fi'il mudhari kemasukan nun taukid. Walanabluwanakum ya. Jadi adalah lam kosam, adalah la ini la amar ya, walanabluwanakum
lan yaktine bakal nyubo temen sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bi syai'in kelawan suwiji-wiji minal khaufi saking wedi ya. Bila adu saking musuh, jadi artinya begini ya. Saya pasti akan mencoba kalian. Nah, ada kalimat pastinya ya. Pasti akan mencoba, sangat mencoba kalian. Maksudnya ini artinya tauhid ini memperkuatkan pendapat ya. Jadi Allah itu pasti akan memberikan ujian kepada kita ya. Bisa ini itu dengan sesuatu minal khaufi saking wedi. Bila adu saking musuh, kalau ini tafsirannya musuh ya, wal ju'i lan luwi al-qathi al-qati tegese kelaparan, menaksin dan kekurangan minal amwati saking pira-pira bondo bil halaki kelawan rusak walau fusilan pira-pira wawaan bil qatil kan matine wal mauti lan maut wal amroti lan pira-pira roro wa samaroti lan pira-pira woh-wohan bil hawai bil jawa bil jawaihi kelawan pira-pira kanca boyo ai ikhtabaro yahtabiru linah tabironnakum ya. Linah tabironnakum tegese bakal nyubo temen sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh panang duru moko bakal ningali sapa ingsun atas biru na amla atas biruna hal ono to podo sabar sapa sira kabeh amla utawa ora wa basyire sabirin wa basyir lan gawe bebungan sapa sira Muhammad as-sabirina ing pira-pira wong kang sabar kabeh alal balahi ngatasi bala bil jannati kelawan jannah. Bil jannati kelawan swarga. Kita hidup di dunia ini pasti akan dicoba. Nah, seperti itu ya. Jadi sampean risikonya orang hidup ya, risikonya orang hidup pasti akan dicoba ya. Ini sudah pasti ya, sudah pasti ini. Jadi sampean hidup di dunianya resikonya kalau pengen hidup ya, istilahnya harus selalu diuji ya. Ini kalimatnya walana bluwanakum ya. Pasti kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan sesuatu atau sedikit dari rasa ketakutan. Jadi rasa ketakutan ya. Ketakutan dari segala hal, sampai pasti akan dicoba. Ya. Ketakutan dari masa lalu yang mungkin kayak apa, takut gimana seperti itu ya. Atau kekhawatiran. Wala ju'ilan kelaparan. Takut lapar sampai jangan sampai ya, pasti akan dicoba nanti sampai suatu saat nanti ya. Ini sudah pasti ini. Resikonya orang hidup pasti dicoba dengan sesuatu yang menakutkan, kekhawatiran atau ketakutan untuk kelaparan, wa naqsi minal awat dan juga kekurangan dalam harta benda. Nah, ini ya. Dan kekurangan harta benda dengan sebab apa? Banyak ya, mungkin sampai kerja beberapa tahun hasilnya begini aja, nggak ada tambahan, nggak ada apa seperti itu ya. Wanak siminal amal itu baik kekurangan, kemalingan apa bagaimanapun juga itu semuanya akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Wal anfusi dan piro-piro maksudnya dan juga piro-piro awal-awalan ya. Yang dimaksud awal anfus di sini adalah wil qatri wal mauti wal amrod ya. Baik itu peperangan ya atau terbunuh atau juga kematian atau juga beberapa orang yang sakit. Itu pasti diuji semua ya. Jadi semuanya apapun yang terjadi dengan diri kita itu semuanya di Allah Subhanahu wa taala. Wa samaroti dan juga buah-buahan maksudnya gagal panen seperti itu ya. Sampai nanam beberapa bulan gagal panen itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ada ulama mengatakan ya bahwasannya untuk urusan dunia ini ya, untuk urusan dunia jangan sampai sampean merasa memiliki. Nah, itu ya. Apapun itu. Baik anak, istri, harta benda, semuanya itu jangan sampai punya hati merasa memiliki. Nah, ya. Kenapa orang itu pelit? Karena mereka merasa memiliki. Oh, ini harta saya. Ya. Padahal hakikatnya itu harta Allah juga seperti itu. Tapi sampai harus punya rasa. Ini semua dunia yang ada yang pada dari diri kita itu semuanya adalah hak guna pakai. Hak guna pakai, bukan hak milik ya, bukan hak milik ya. Kenapa banyak orang yang stres kadang-kadang ditinggal istilahnya
ditinggal istrinya, ditinggal suaminya, ditinggal sanak saudara sampai stres sampai gini, karena mereka merasa memiliki, hartanya hilang, stres, depresi, betul kan? Karena mereka itu berkeyakinan bahwasanya semua harta benda, semua di dunia yang dimilikinya itu hak milik dia. Ya. Padahal orang-orang mukmin itu nggak seperti itu. Ya. Jadi itu adalah hak guna pakai. Hak guna pakai, gunakan sebaik-baiknya, pakai juga sebaik-baiknya. Diusahakan pakai dan gunakan harta kita. Kalau harta itu keluar, diusahakan bisa menjadi amal. Nah, seperti itu ya. Jadi sampean apapun yang ada dalam diri kita, ya, untuk masalah dunia ini, baik istri, anak, harta benda, semuanya pokoknya itu adalah hak guna pakai, bukan hak milik. Ya. Jadi kita kalau dunia itu merasa bukan milik kita, ya kita di sodako ya biasa aja, ya nggak pelit, istilahnya seperti itu ya. Ada orang sodako gitu kan, istilahnya nggak pelit, nggak seperti itu. Tapi kalau sudah merasa memiliki, wah ini bahaya juga ya. Kalau sudah merasa memiliki ini bahaya, sampai tahu sendiri ya. Istilahnya sodakonya pelit, nggak pernah sodako, nggak pernah ngasih sama teman-temannya, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi istilahnya resikonya kita hidup di dunia ini adalah yang pertama pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin berat ujian kita, maka semakin bertambah derajat kita, nanti akan naik satu grade, istilahnya satu tingkatan lah, seperti itu. Jadi kalau sampai diuji menurut sampai itu berat, insya Allah nanti suatu saat nanti akan diangkat derajatnya. Nah, seperti itu ya. Jadi harus wabasyir sabirin, dan kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, seperti itu ya. Jadi sabar itu sabar melaksanakan ibadah, dan juga sabar menjauhi maksiat, dan juga sabar menerima cobaan. Itu sabar semua tingkatannya ya. Jadi kalau sampai hidupnya aman-aman saja, nggak dikasih cobaan oleh Allah, nah, jadi jangan kira sampean hidupnya enak-enak aja ya. Jangan sampai itu. Karena resikonya orang hidup seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang yang sudah mati itu ya, orang di kuburan yang sudah mati, itu seandainya sampean tahu ya keadaan orang-orang yang meninggal di kuburan itu mereka itu pengen hidup lagi, walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sesaat. Untuk apa? Untuk mengikrarkan dirinya, untuk mentauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi kita ini biarpun agak nakal-nakal sedikit nggak apa-apa lah. Masih ada kesempatan. Seperti itu ya. Masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina asobathum musibah. Orang sabar itu adalah alladzina iku pira-pira wake iza asobathum ing dalam nakala ing dalam tatkalane mekenane hum ing alladzina musibatun opo musibah atau bilai. Balaun tegese musibah atau cobaan ya, coba bilai qalu mongko kudu ngucap sapa alladzina inna ing satuhune kita ya, inna ing satuhune kita lillahi iku kadune Gusti Allah. Milkan tegese saking arai din miliki, abidan wa abidan lana kawane wa yaf'alu agawe sapa Allah bina ngelakuaken sapa Allah bina kelawan kita ma ing perkara ya sya'u kang kersa sapa Allah. Wa inna lan satune kita ilahi maring Allah rajiuna iku padha bali sapa rajiuna iku kang padha bali kabeh fil akhirati ing dalem akhirat fayujazina moko bakal males sapa Allah na ing kita. Fil hadis kan itu pinjam hadis man utawi sapane wong istarja'a iku maca istirja itu ya tadi itu ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya.
ingdal musibah istarja'a iku maca istirja sapa man ingdal musibah ajarohu moko ganjar sapa hu ing man sapa Allah fiha ing dalam musibah wa khalafalan ganti alingati sapa Allah alingati man khairon ing luwih bagus. Nah ini ya. Wa fi'lan ing dalam hadis ana misbah nabi utawi lampune utawi satune lampune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tafaiku mati apa misbah fastarja'a moko maca istirja sapa Kanjeng Nabi faqalat moko dawuh sapa Aisyah Siti Aisyah innama hadza misbahun innama hadza utawi iki suwiji-wiji mati misbahun iku damar faqala Kanjeng Nabi kullu ma utawi saben-saben perkara sa'a nusahaken apa menyusahkan sahakan nyusahkan apa ma al mukmin fahuwa moko utawi ma musibatun iku musibah rawahu meriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud fi marasilihi ing dalam kitab marasile Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang sabar itu adalah alladzina asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, orang-orang sabar itu adalah orang-orang yang ketika ditempai musibah apa saja pancabaya ya, maka mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kepunyaan Allah dan juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesusahan apapun sampai harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuman enggak populer kalau kita ini ya. Cuma kalau ada orang meninggal pasti mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya yang menyusahkan kita itu harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan uang innalillahi wa inna ilaihi raji'un seperti itu ya. Apapun itu yang bisa menyusahkan kita ya. Tapi enggak lumrah di sini. Biasanya kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un otomatis itu ada orang meninggal kadang gitu. Siapa yang meninggal? Padahal enggak. Kalau sampai kehilangan uang kah, kehilangan apakah itu semuanya harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu ya. Apapun bentuk kesusahannya ya. Bahkan di dalam hadis ini di dalam kitab jalan di sini, manis tarja'a indal musibah ajarahu ma fiha wa akhlafa alaihi khairan. Barang siapa yang ketika terkena musibah lalu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia akan diganti yang lebih baik. Nah, seperti itu ya. Jadi sampai seumpamanya kehilangan 1 juta, ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti insya Allah nanti ditambah lebih dari 1 juta, seperti itu ya. Biar nggak diganti sampai badannya sehat, seperti itu ya. Jadi balasannya Allah pasti lebih baik seperti itu. Balasannya Allah pasti lebih baik. Pasti itu. Sampai jangan ragu ya, jangan mang-mang. Kalau kalian terkena musibah apapun, itu bentuknya diusahakan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un seperti itu ya. Wa fi anal misbah Nabi sallallahu alaihi wasallam tawfi'a fastarja faqalat Aisyah inna ma hadza misbah. Ya. Ada lagi satu hadis ya. Hadis tadi itu barang siapa yang terkena musibah kemudian mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan membalas atau menggantinya dengan yang lebih baik. Diceritakan ada riwayat bahwasanya ketika Kanjeng Nabi itu lampunya mati atau lilin, ya. Jadi barang siapa yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika terkena musibah, dia akan diberikan pahala dan juga akan diganti dengan yang lebih baik. Ada satu riwayat bahwasanya ketika Kanjeng Nabi lilinnya mati, kalau dulu lampu ya damar, kalau sekarang ini lilin mungkin ya. Kalau sekarang ini lampu lah. Ketika sampai mati lampu, nah ini ya.
sambil mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu ya. Dulu diceritakan bahwa Kanjeng Nabi ketika lampunya mati terkena angin, terkena mati gitu ya. Lalu beliau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dikomplain oleh Siti Aisyah. Inna mahadza misbah ya Kanjeng Nabi. Ini kan cuma masalah lampu aja, masalah sepele kan. Enggak susah-susah amat lah seperti itu kata istrinya itu. Tapi beliau berkata, kullu ma sa'al mu'min fahuwa musibah. Kullu ma sa'al mu'min fahuwa musibah. Setiap suatu perkara apa saja yang bisa menyusahkan hatinya, yang menyebabkan hatinya itu susah, maka itu dikatakan musibah. Seperti itu ya. Sampai hati sampean galau, risau, istilahnya apa aja lah seperti itu. Oke, sampean harus sering-sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu ya. Karena Kanjeng Nabi bersabda, kullu ma sa'al mu'min ya, kullu ma sa'al mu'mina fahuwa musibah. Apa saja sesuatu apapun bentuknya yang menyebabkan hatinya susah, menyebabkan hatinya seorang mukmin itu susah, itu dinamakan musibah. Rawahu Abu Dawud. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika utawi mungkin kabeh orang-orang yang innaladina, orang-orang yang sabar dan juga orang-orang yang istilahnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, alaihim iku ngatasi kabeh wong kabeh sholawatun utawi piro-piro pengapuro magfiratun. Jadi sholawatun ini isinya bukan sholat ya, bukan sholat, bukan sholawat, tapi isinya pengampunan, magfirah ya. Alaihim iku ngatasi ulaika sholawatun utawi piro-piro pengapuro atau pengampunan, magfiratun tegese magfirah pengampunan, mirobihim saking pangeran ulaika, warahmatun lan nikmat atau rahmah. Nikmatun tegese nikmat ya, jadi sholawatun isinya magfirah pengampunan, rahmat ini isinya adalah nikmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan utawi mengkono kabeh wong kabeh hum iya ulaika al muhtaduna iku pira-pira wong kang oleh hidayah kabeh ila sawabi maring kebenaran ya. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mendapatkan pengampunan dan juga mendapatkan nikmat. Jadi orang-orang yang sering sabar menghadapi musibah itu adalah orang-orang yang selalu mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan nikmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi diusahakan sampai kena musibah, istilahnya diusahakan selalu ingat nikmatnya gitu aja ya. Jangan sampai selalu mengeluh, gak usah ya, gak usah mengeluh terus sebenarnya. Karena apa? Karena sebenarnya mengeluh itu kasarnya itu protes ya, protes. Saya sudah jelaskan, kalau protes secara individu itu namanya mengeluh. Kalau protes secara bareng-bareng, kolektif itu namanya demo, seperti bisa jelaskan ya. Jadi iktir itu nggak boleh. Iktir itu mengeluh, protes ya. Kalau hanya protes kepada Allah, kenapa hidup saya begini, kenapa hidup saya disering coba seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Karena apa? Karena dalam diri kita itu nikmat semua ya, nikmat semua. Ya. Nikmat semua. Ya, seperti itu. Jadi belajar banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh seperti itu ya. Inna sofa wal marwata min syairillah faman hajjal baita awit tamaro fala junaha alaihi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.